Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Rahmawati, mahasiswi Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, jurusan Sistem Informasi Angkatan tahun 2021. Di video ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan akhir magang saya sebagai UI/UX Designer di PT Ciptadra Shop Indo. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan magang di luar Mitra Dikti bersama PT Ciptadra Shop Indo yang berjalan selama kurang lebih 5 bulan, diawali pada tanggal 19 Februari sampai tanggal 30 Juli 2024. Untuk perkenalan perusahaan atau profil perusahaan, PT Ciptadra didirikan pada tahun 1999. Sampai saat ini, tim yang aktif terdiri dari 60 orang tenaga kerja lulusan dari universitas ternama dan beberapa di antaranya adalah spesialis teknologi bersertifikat Microsoft. PT Ciptadra Shop Indo sudah memiliki ratusan portofolio di bidang sistem informasi dan telah terbukti membantu meningkatkan produktivitas, pendapatan, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Kemudian, tujuan awal didirikannya PT Ciptadra Shop Indo adalah memberikan kontribusi terhadap negara Indonesia dalam mengembangkan potensi-potensi sumber daya generasi anak bangsa dengan melalui jasa konsultasi teknologi dalam bidang terkait. PT Ciptadra Shop Indo berusaha membuktikan kapasitasnya dalam menyediakan berbagai pelayanan yang berkualitas dan berkarakter sebagai sumber daya konsultasi teknologi yang profesional. Adapun untuk struktur organisasi pada PT Ciptadra Shop Indo, yang pertama ada komisaris utama yang dipimpin oleh Bapak Asep Mamat MSI, kemudian ada direktur utama yaitu Bapak Indra Gilang Wibawa, dan ada direktur operasional yaitu Bapak Ihsan Gilang Wibawa. Terdapat beberapa tim pada PT Ciptadra Shop Indo, dan tim ini juga dibagi lagi menjadi beberapa bidang lainnya, yaitu yang pertama ada OneBox CRM atau Customer Service Omnichannel, kemudian ada Orbits, yaitu bergerak pada bidang telemarketing dan insurance, kemudian ada Smart City, yang terbagi lagi menjadi Smart Portal Product, kemudian Custom Product, dan Single Apps Product, serta Data Warehouse Product. Dan yang terakhir ada CB atau Ciptadra Bangun Indonesia yang bergerak pada bidang properti. Kemudian selama saya mengikuti kegiatan magang di luar Mitra Dikti ini, ada beberapa lingkup pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, peserta tentunya diberi pembekalan awal berupa pemahaman ulang mengenai dasar-dasar pada bidang atau posisi yang diemban. Di antaranya, pemahaman kembali mengenai dasar-dasar UI/UX, serta teknik dan penggunaan tools Figma. Adapun lingkup pekerjaan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisa terhadap suatu produk digital serta menganalisis hal-hal yang perlu diperbaiki. Yang kedua, melakukan tahapan redesign atau desain ulang pada produk digital sebelumnya. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan fitur-fitur serta elemen-elemen yang perlu diperbaiki atau perlu perbaikan. Yang keempat, menyerahkan hasil rancangan kepada mentor serta melakukan revisi sesuai dengan feedback. Kemudian ada untuk proyek akhir pada kegiatan magang di luar Mitra Dikti ini, saya mengambil studi kasus pada Depok Single Window, yaitu berupa rancangan desain ulang user interface design. Adapun maksud pada proyek akhir ini yaitu menyediakan suatu layanan publik yang baik, sehingga bukan hanya dari layanannya saja, melainkan dari segi efektivitas pada kegunaan serta tampilan antarmuka yang berfungsi dan dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna. Kemudian ada tujuannya yaitu
menyajikan berbagai layanan publik pada portal Depok Single Window, kemudian memberikan informasi yang dapat tersalurkan lebih cepat serta menarik agar mudah dikonsumsi publik, dan keempat, pengembangan user interface pada tampilan sebelumnya. Kemudian ada proses penyelesaian case study project pada proyek akhir ini. Yang pertama ada analisa dan desain sistem. Pada analisa pada case study project ini berpaku dan berpedoman pada desain aplikasi Depok Single Window sebelumnya. Analisa dilakukan dengan memuat beberapa tahap, dimulai dengan proses analisa pada desain aplikasi Depok Single Window sebelumnya, dengan memperhatikan setiap elemen-elemen yang terdapat pada aplikasi, kemudian dilakukan proses analisa hal-hal yang perlu dilakukan perubahan pada setiap elemen UI pada aplikasi Depok Single Window sebelumnya. Kemudian ada yang kedua yaitu pembuatan dokumen desain. Masuklah dalam pembuatan dokumen desain sebagai acuan dan pengembangan suatu desain. Berikut adalah ruang lingkup pekerjaan yang dihasilkan. Yang pertama, melakukan perbaikan tampilan desain user interface pada portal Depok Single Window berdasarkan pada tampilan awal di aplikasi tersebut. Yang kedua, melakukan perubahan pada beberapa elemen seperti warna, font, icon, dan serta tata letak setiap elemen. Kemudian untuk hasil proyek akhir, mungkin nanti akan ada preview atau tampilan dari hasil proyek akhir, di mana hasil akhir yang sudah dikerjakan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan, yaitu melakukan perbaikan tampilan desain user interface pada portal Depok Single Window berdasarkan pada tampilan awal aplikasi tersebut, kemudian melakukan perubahan pada beberapa elemen seperti warna, font, icon, serta tata letak setiap elemen. Berikut merupakan hasil proyek akhir atau rancangan desain ulang untuk aplikasi Depok Single Window. Nah, sebelah kiri merupakan tampilan awal aplikasi Depok Single Window sebelumnya. Kemudian sebelah kanan merupakan tampilan awal aplikasi Depok Single Windows yang sudah dilakukan desain ulang atau redesign. Pada gambar tersebut dapat dibedakan bahwa ada perubahan tata letak atau warna dan juga font atau jenis tulisan yang digunakan. Pada tampilan awal aplikasi Depok Single Window sebelumnya didominasi oleh warna orange, kemudian untuk redesign atau tampilan ulangnya didominasi oleh warna biru. Nah, untuk sebelah kiri merupakan tampilan main menu serta menu Wi-Fi Depok Single Window sebelumnya, dan pada sebelah kanan merupakan tampilan main menu serta menu Wi-Fi Depok Single Window setelah dilakukan desain ulang. Terdapat beberapa perubahan di antaranya pada button search, di mana untuk tampilan Depok Single Window sebelumnya terdapat pada layout atas atau terdapat di atas, kemudian untuk tampilan terbarunya itu berseberangan atau bersebelahan dengan foto profil dari pengguna. Kemudian untuk icon menu terdapat perubahan posisi, yaitu menjadi ke bawah setelah berita atau informasi pada aplikasi tersebut. Berikut merupakan tampilan desain ulang pada aplikasi Depok Single Window untuk menu kependudukan, kesehatan, pendidikan, pajak, dan ekonomi. Nah, pada hasil proyek akhir tersebut sudah dijelaskan dan sudah dilihatkan mengenai rancangan desain ulang aplikasi Depok Single Window. Kemudian ada kesimpulan yang didapat oleh saya sebagai
sebagai peserta magang di PT Cipta Drasop Indo ini, ya, yang telah saya jalani selama kurang lebih 5 bulan dan terdapat beberapa poin kesimpulan yang dapat disampaikan. Yang pertama, program magang di luar Mitra Dikti yang dilaksanakan di PT Cipta Drasop Indo merupakan suatu program yang banyak diikuti oleh peserta magang. Program ini berlangsung pada tanggal 19 Februari sampai 30 Juli dengan tujuan membentuk mahasiswa yang siap untuk masuk ke dalam dunia kerja, baik siap dalam hal soft skill dan hard skill yang akan sangat berguna bagi mahasiswa ke depannya. Pada kegiatan magang ini, penulis semakin paham terkait alur untuk bisa menjadi seorang UI UX designer, sehingga perusahaan memberikan banyak sekali edukasi, bimbingan terkait bidang tersebut. Yang kedua, peserta magang diberikan banyak sekali keterampilan di luar dari apa saja yang mereka pelajari, seperti penggunaan tools untuk menunjang kegiatan serta keterampilan peserta, yaitu tools Figma. Selain mempelajari Figma untuk sebagai bahan pembelajaran, peserta magang pun diajak secara langsung untuk berkontribusi dengan para rekan kerja lainnya. Yang ketiga, proyek akhir yang penulis kerjakan merupakan suatu pencapaian dalam kegiatan magang ini. Pengerjaan proyek tidak luput dari bantuan-bantuan serta kerjasama dengan rekan tim lainnya. Diketahui bahwa Depok Single Window merupakan suatu layanan publik Kota Depok yang dapat diakses oleh masyarakat Kota Depok untuk mengetahui mengenai informasi pemerintahan Kota Depok. Dalam perancangan desain ulang Depok Single Window, penulis memerlukan pendapat serta masukan dari tim untuk melakukan perancangan tersebut, dan tentunya memerlukan review pada setiap desain yang dibuat. Sehingga dengan kegiatan magang ini, banyak hal yang dapat dipelajari dari kegiatan proyek ini, salah satunya mengenai kolaborasi dan kerjasama. Sekian presentasi mengenai laporan magang saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.